Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un. Sebelumnya, pada minggu lalu kita juga sudah membahas surat Al-Ma'un ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita buka dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ma'un. Diawali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'un yatim wala yahuddu 'ala dha'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Arti surat Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan dengan barang berguna. Keterangan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini merupakan surat ke-107. Dan surat Al-Ma'un sendiri terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un ini diturunkan di kota Mekah dan termasuk ke dalam surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu yakni surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Ma'un diturunkan sesudah surat At-Takatsur. Dan surat Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Adapun kandungan surat Al-Ma'un ini ialah surat Al-Ma'un berisikan tentang ancaman bagi orang yang mendustakan agama. Nah, apa saja orang yang mendustakan agama ini dibagi menjadi beberapa di dalam surat Al-Ma'un ini. Yakni yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Menghardik ini artinya dia memarahi atau mengejek atau berkata kasar terhadap anak yatim. Nah, seharusnya terhadap anak yatim kita tidak boleh berkata kasar atau memarahi atau mengejek. Terhadap anak yatim seharusnya kita berikan kasih sayang, bicara yang lemah lembut. Karena apa? Karena anak yatim itu anak yang meninggal oleh ayahnya. Karena dia kurang kasih sayang, maka kita sebagai temannya atau sebagai saudaranya harus menyayangi anak yatim. Yang kedua, yakni orang yang tidak membantu untuk memberi makan orang miskin. Nah, orang yang tidak memberi makan orang miskin ini termasuk orang yang mendustakan agama. Nah, kalau kita memiliki harta yang berlebih, maka kita dianjurkan untuk memberi bantuan kepada fakir dan miskin. Kemudian, apalagi orang yang mendustakan agama itu, yakni orang yang lalai terhadap sholatnya. Maksudnya adalah, dia sholat tetapi dia lalai. Lalai maksudnya bagaimana? Yakni kadang sholatnya ditunda-tunda atau dalam sholat dia tidak khusyuk
dia memikirkan hal lain. Nah, itu termasuk orang yang lalai terhadap sholatnya. Kemudian orang yang ria. Ria itu ialah dia beribadah tetapi niatnya bukan karena Allah. Dia beribadah tetapi niatnya agar dilihat orang lain atau agar dipuji oleh orang lain. Maka dia termasuk orang yang mendustakan agama. Dan yang terakhir ialah orang yang enggan memberi bantuan. Bantuan dalam hal apa saja, baik dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya. Nah, orang yang enggan memberikan bantuan itu termasuk orang yang mendustakan agama. Nah, dengan belajar surat Al-Maun ini diharapkan kita bisa mengambil hikmahnya, yakni kita semoga tidak termasuk orang yang mendustakan agama dan semoga kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Kemudian tugas untuk minggu ini yang pertama, mengerjakan uji kompetensi dari halaman 59 sampai 60. Kemudian hafalan surat Al-Maun berupa video dan dikirim ke nomor Bu Ayu. Oke, sekian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.